Imam Syafi'i, sebuah nama yang hingga kini masih harum dan penuh wibawa. Seorang ulama besar, mujtahid agung, yang ajaran dan warisannya diikuti oleh jutaan umat Islam di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Namun, siapakah sebenarnya Imam Syafi'i? Bagaimana perjalanan hidupnya? Dan apa pesan moral yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita di zaman sekarang? Dalam konten panjang ini, kita akan menyusuri jejak perjalanan hidup Imam Syafi'i. Dari masa kecilnya yang penuh keterbatasan, hingga menjadi salah satu tokoh terpenting dalam sejarah Islam. Sebuah kisah tentang ilmu, perjuangan, dan warisan abadi yang akan selalu hidup sepanjang masa. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah, bertepatan dengan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. Beliau dilahirkan di Gaza, Palestina, dari keturunan Quraisy, garis nasab yang sampai kepada Nabi Muhammad melalui jalur Abdul Manaf. Ayahnya wafat saat beliau masih kecil, sehingga ibunya membesarkan Imam Syafi'i dalam keadaan serba sederhana. Sejak kecil, Imam Syafi'i sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa. Pada usia 7 tahun, ia telah menghafal Al-Quran secara sempurna. Ibunya yang penuh kasih sayang, menyadari potensi anaknya, kemudian membawanya ke Mekah agar bisa mendalami ilmu agama. Di Mekah inilah perjalanan ilmunya benar-benar dimulai. Beliau belajar bahasa Arab dengan mendalam. Bahkan untuk menguasainya, ia sering pergi ke pedalaman Arab dan hidup bersama suku-suku Badui. Di sana, Imam Syafi'i belajar sastra Arab, syair, dan kefasihan bahasa. Hal ini kelak menjadikan beliau salah satu ulama yang paling fasih dan memiliki kedalaman bahasa dalam menjelaskan ilmu-ilmunya. Di usia belia, Imam Syafi'i sudah menghafal kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Suatu ketika, ia memutuskan untuk pergi ke Madinah untuk berguru langsung kepada Imam Malik bin Anas, seorang ulama besar pada zamannya. Imam Malik saat itu adalah sosok yang sangat dihormati, dan Imam Syafi'i diterima sebagai muridnya. Imam Malik melihat kecerdasan luar biasa pada diri Syafi'i. Dengan penuh kesungguhan, Syafi'i menuntut ilmu, dan seringkali membaca kitab Al-Muwatta di hadapan gurunya. Imam Malik pernah berkata bahwa ia melihat ada cahaya ilmu pada wajah Syafi'i muda. Dari Imam Malik, Syafi'i mewarisi ilmu hadis, fikih, dan metode berpikir yang mendalam. Namun, perjalanan ilmunya tidak berhenti di Madinah. Setelah Imam Malik wafat, Imam Syafi'i melanjutkan perjalanan ke Irak. Di sana, ia bertemu dengan para murid Imam Abu Hanifah. Dari mereka, Syafi'i belajar cara berpikir yang berbeda. Jika Imam Malik cenderung menekankan hadis dan amal penduduk Madinah, maka ulama Irak menekankan penggunaan akal dan kias dalam memahami hukum. Inilah yang menjadikan Imam Syafi'i berbeda. Beliau berhasil menggabungkan dua tradisi besar fikih Islam, tradisi hadis di Madinah, dan tradisi rasional di Irak. Dari sinilah lahir metode usul fikih, sebuah sistem yang kemudian menjadi dasar dalam memahami syariat Islam. Kecerdasan Imam Syafi'i tidak hanya dalam ilmu, tetapi juga dalam adab dan akhlak. Beliau dikenal sebagai seorang ulama yang santun dalam berdebat. Ketika berhadapan dengan lawan diskusi, Imam Syafi'i tidak pernah merendahkan atau meremehkan. Beliau berkata, "Pendapatku benar, namun mungkin salah. Pendapat orang lain salah, namun mungkin benar." Sebuah ungkapan yang menunjukkan kerendahan hati dan kelapangan jiwa. Perjalanan Imam Syafi'i berlanjut hingga ke Mesir. Di negeri ini, beliau menetap dan menyusun karya-karyanya. Mazhab Syafi'i berkembang pesat, menyebar ke berbagai wilayah, hingga sampai ke Nusantara. Kitab-kitab beliau, seperti Ar-Risalah dan Al-Umm, menjadi rujukan utama dalam dunia Islam. Ar-Risalah adalah karya monumental Imam Syafi'i yang meletakkan dasar-dasar ilmu usul fikih. Sebuah ilmu yang mengajarkan bagaimana cara menggali hukum dari Al-Quran dan hadis. Dengan sistematis, beliau menjelaskan prinsip-prinsip ijtihad, qiyas, dan istidlal. Tidak berlebihan jika Imam Syafi'i disebut sebagai peletak dasar ilmu usul fikih dalam Islam. Di balik keilmuannya yang luar biasa,
Imam Syafi'i juga hidup dalam kesederhanaan. Beliau tidak mengejar kekayaan atau kekuasaan. Bahkan, dalam keadaan sakit, beliau tetap mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya. Ketika menghadapi cobaan, Imam Syafi'i selalu mengingat Allah dan bersabar. Imam Syafi'i wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah, dalam usia 54 tahun. Meskipun usianya tidak panjang, warisan ilmunya abadi sepanjang masa. Hingga kini, jutaan umat Islam di Indonesia dan berbagai negara lain mengikuti mazhab Syafi'i dalam ibadah sehari-hari. Dari perjalanan hidup Imam Syafi'i, ada banyak pesan moral yang bisa kita ambil untuk zaman sekarang. Pertama, semangat mencari ilmu. Imam Syafi'i menempuh perjalanan jauh, dari Gaza, Mekah, Madinah, Irak, hingga Mesir, demi menuntut ilmu. Ini mengajarkan kepada kita bahwa ilmu harus dikejar dengan sungguh-sungguh, penuh pengorbanan, dan ketekunan. Kedua, pentingnya adab dalam berdebat. Imam Syafi'i tidak pernah merasa paling benar. Ia selalu membuka ruang bagi kebenaran dari orang lain. Di era media sosial saat ini, kita bisa belajar dari beliau untuk berdiskusi dengan santun, tidak merendahkan, dan selalu mengedepankan kebenaran, bukan ego. Ketiga, keteguhan dalam berpegang pada prinsip. Imam Syafi'i mengajarkan bahwa hukum Islam harus digali dengan benar, dengan dasar Al-Quran dan hadis. Beliau menolak mengambil jalan pintas, meskipun itu lebih mudah. Ini menjadi pelajaran penting di zaman yang serba instan sekarang. Keempat, kesederhanaan hidup. Imam Syafi'i tidak mengejar dunia, meskipun beliau bisa saja hidup mewah dengan ilmunya. Beliau lebih memilih hidup sederhana, dekat dengan murid-muridnya, dan mengajarkan ilmu hingga akhir hayatnya. Kehidupan Imam Syafi'i adalah contoh nyata tentang bagaimana ilmu, adab, kesederhanaan, dan keteguhan berpadu dalam satu pribadi. Dari beliau, kita belajar bahwa menjadi muslim yang baik bukan hanya tentang ibadah, tetapi juga tentang akhlak, adab, dan kontribusi nyata bagi umat. Warisan Imam Syafi'i tidak hanya berupa kitab-kitab atau mazhab, tetapi juga berupa nilai-nilai kehidupan yang relevan sepanjang zaman. Nilai tentang pentingnya ilmu, tentang rendah hati, tentang menghargai perbedaan, dan tentang hidup dengan penuh keikhlasan. Hari ini, ketika kita melihat dunia penuh dengan perpecahan, konflik, dan pertengkaran, pesan Imam Syafi'i menjadi semakin penting. Mari kita belajar untuk lebih rendah hati, lebih menghargai orang lain, dan lebih berusaha mencari kebenaran dengan hati yang bersih. Imam Syafi'i telah tiada, tetapi cahaya ilmunya akan selalu menyinari. Dari Gaza ke Mekah, dari Madinah ke Irak, hingga Mesir, perjalanannya adalah bukti bahwa ilmu adalah jalan menuju kemuliaan. Kisah hidup Imam Syafi'i adalah kisah tentang perjuangan yang tulus, tentang ilmu yang bermanfaat, dan tentang warisan yang abadi. Warisan yang tidak hanya untuk umat Islam pada zamannya, tetapi juga untuk kita semua, hingga hari ini dan sampai akhir zaman. Imam Syafi'i tumbuh dalam lingkungan yang sangat mencintai ilmu. Sejak kecil, beliau sudah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Diceritakan, sebelum mencapai usia 7 tahun, beliau sudah menghafal Al-Quran secara keseluruhan. Bahkan, di usia yang masih belia, beliau juga sudah hafal kitab Al-Muwatta karya Imam Malik, sebuah karya monumental dalam bidang hadits dan fikih. Kecintaannya pada ilmu membuatnya rela hidup sederhana, bahkan kekurangan. Imam Syafi'i sering menulis pelajaran pada pelepah kurma atau tulang hewan, karena tidak mampu membeli kertas. Namun justru dengan kondisi itulah ketekunan beliau ditempa. Imam Syafi'i muda terus menuntut ilmu dari satu ulama ke ulama lain, berpindah dari satu kota ke kota lain demi memperdalam pengetahuannya. Perjalanan mencari ilmu ini membawanya bertemu dengan banyak tokoh besar. Salah satu pertemuan yang sangat bersejarah adalah dengan Imam Malik bin Anas di Madinah. Imam Malik saat itu adalah seorang ulama besar dengan karya Al-Muwatta yang menjadi rujukan utama di zamannya. Imam Syafi'i yang masih muda datang membawa semangat, kecerdasan, dan hafalan yang kuat.
Imam Malik terkesan dengan kecerdasan dan adab Syafi'i. Ia pun menerima Syafi'i sebagai murid dan memberikan bimbingan langsung. Di bawah bimbingan Imam Malik, Imam Syafi'i semakin mendalami fikih dan hadits. Namun perjalanan ilmunya tidak berhenti di sana. Setelah belajar di Madinah, Imam Syafi'i melanjutkan pengembaraannya ke Irak. Di Irak, beliau bertemu dengan murid-murid Imam Abu Hanifah, tokoh besar lain dalam fikih Islam. Dari mereka, Imam Syafi'i mempelajari metode berpikir rasional dalam menetapkan hukum. Inilah keistimewaan Imam Syafi'i. Beliau berhasil menggabungkan dua pendekatan, tradisi fikih Madinah yang menekankan hadits dan tradisi fikih Irak yang menekankan rasionalitas. Dari perpaduan inilah lahir metode baru dalam fikih yang kemudian dikenal sebagai mazhab Syafi'i. Metode ini mengutamakan Al-Quran sebagai sumber hukum utama, kemudian hadits Nabi, kemudian ijma atau kesepakatan ulama, lalu qiyas atau analogi hukum. Imam Syafi'i menuliskan pemikirannya dalam kitab Ar-Risalah, sebuah karya monumental yang menjadi dasar ilmu ushul fikih. Kitab ini dianggap sebagai karya pertama yang secara sistematis membahas metodologi hukum Islam. Imam Syafi'i bukan hanya seorang ulama besar, tapi juga seorang pribadi yang luhur. Beliau terkenal sangat santun dalam berdebat. Walaupun berbeda pendapat dengan ulama lain, beliau tidak pernah menjatuhkan atau menghina. Ada sebuah ungkapan yang terkenal dari Imam Syafi'i, "Pendapatku benar, namun bisa jadi salah. Pendapat orang lain salah, namun bisa jadi benar." Inilah bukti kerendahan hati seorang ulama besar. Selain itu, Imam Syafi'i dikenal sangat dermawan dan memiliki jiwa yang halus. Beliau tidak pernah menolak orang yang datang meminta bantuan, meskipun dalam keadaan beliau sendiri serba kekurangan. Ketika berada di Mesir, Imam Syafi'i banyak mengajarkan ilmu dan menulis karya. Di Mesir pula, beliau menyusun pemikiran yang lebih matang, sehingga dikenal ada dua periode pemikiran beliau, Qaul Qadim, yaitu pendapat-pendapat beliau ketika di Irak, dan Qaul Jadid, yaitu pendapat beliau ketika di Mesir. Mazhab Syafi'i kemudian menyebar luas, terutama ke kawasan Nusantara. Indonesia, Malaysia, Brunei, dan sebagian besar wilayah Asia Tenggara mengikuti mazhab ini hingga sekarang. Bahkan, banyak kitab klasik yang menjadi rujukan di pesantren-pesantren Nusantara ditulis oleh ulama mazhab Syafi'i. Hingga akhir hayatnya, Imam Syafi'i tetap setia mengajarkan ilmu. Beliau wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah, dalam usia sekitar 54 tahun. Namun meskipun usianya tidak panjang, warisan ilmunya terus hidup hingga kini. Warisan terbesar Imam Syafi'i bukan hanya pada ilmu fikih, tetapi juga pada pesan moralnya. Beliau mengajarkan pentingnya menuntut ilmu dengan kesungguhan, menghormati perbedaan, bersikap rendah hati, dan selalu mengutamakan kebenaran. Apa yang bisa kita ambil dari kisah Imam Syafi'i untuk umat Islam zaman sekarang? Pertama, pentingnya mencintai ilmu dan tidak berhenti belajar sepanjang hidup. Kedua, pentingnya adab dalam berpendapat dan berdebat. Ketiga, pentingnya ketulusan dan kerendahan hati dalam menjalani kehidupan. Salah satu hal yang membuat Imam Syafi'i begitu dicintai umat adalah kata-kata hikmah dan doa-doa indah yang beliau tinggalkan. Hingga kini, pesan-pesan itu tetap relevan dan menyejukkan hati. Imam Syafi'i pernah berdoa, "Ya Allah, berilah aku hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu berzikir, tubuh yang sabar menghadapi cobaan, dan pasangan hidup yang bersyukur atas kebaikan MU." Doa sederhana, namun penuh makna. Ia mengajarkan kita untuk tidak hanya mengejar dunia, tetapi juga menjaga hati agar selalu terikat dengan Allah. Selain doa, Imam Syafi'i juga terkenal dengan nasihat-nasihat kehidupan. Beliau pernah berkata, "Barang siapa yang tidak menjaga dirinya dari dosa-dosa kecil, maka ia akan terjerumus ke dalam dosa besar." Pesan ini mengingatkan kita agar tidak meremehkan perbuatan kecil, sebab dosa kecil yang terus dilakukan bisa merusak iman kita. Dalam kesempatan lain, beliau juga berkata, "Jika kamu memiliki sahabat yang selalu membantumu dalam ketaatan kepada Allah, peganglah erat-erat dia.
Karena mendapat sahabat seperti itu sangatlah sulit, sementara berpisah dengannya adalah kerugian yang besar. Ucapan ini menunjukkan betapa Imam Syafi'i sangat menghargai persaudaraan dalam iman. Kehidupan Imam Syafi'i juga dipenuhi kisah-kisah inspiratif. Suatu ketika, beliau berdebat dengan seorang ulama besar di zamannya. Perdebatan itu berlangsung sengit, namun selalu dalam bingkai adab. Setelah perdebatan selesai, ulama itu merasa khawatir jika Imam Syafi'i marah atau sakit hati. Namun dengan senyum lembut, Imam Syafi'i berkata, "Tidakkah kita tetap bersaudara meski berbeda pendapat?" Inilah akhlak mulia yang membuat beliau dihormati kawan maupun lawan. Di masa lain, ada kisah ketika Imam Syafi'i sedang sakit parah. Seorang murid mendatanginya dan bertanya, "Wahai Imam, bagaimana keadaanmu?" Imam Syafi'i menjawab, "Aku merasa bahwa diriku akan meninggalkan dunia, berpisah dengan saudara-saudara, menghadapi amal-amalku yang buruk, dan akan berjumpa dengan Allah. Maka tidak tahu aku, apakah aku akan menuju surga sehingga aku berbahagia, ataukah ke neraka sehingga aku berduka?" Jawaban ini menunjukkan betapa Imam Syafi'i, meskipun seorang ulama besar, tetap rendah hati di hadapan Allah. Beliau selalu merasa khawatir akan amalnya, dan itulah yang membuat beliau semakin mulia. Warisan Imam Syafi'i tidak hanya berupa kitab-kitab fikih, tapi juga teladan kehidupan. Dari beliau kita belajar arti kesungguhan dalam menuntut ilmu, arti kesabaran dalam menghadapi kesulitan, dan arti keikhlasan dalam beribadah. Kini, setelah lebih dari 1000 tahun wafatnya Imam Syafi'i, ajaran dan mazhabnya masih menjadi bagian penting dalam kehidupan umat Islam, terutama di Asia Tenggara. Mazhab Syafi'i menjadi dasar hukum, menjadi pedoman ibadah, bahkan menjadi warisan budaya dalam tradisi Islam Nusantara. Namun, yang lebih penting dari itu semua adalah bagaimana kita mengambil nilai-nilai hidup dari Imam Syafi'i. Nilai tentang cinta ilmu, tentang akhlak, tentang adab dalam berdebat, tentang kerendahan hati, dan tentang selalu kembali kepada Allah. Bayangkan, seorang anak yatim yang lahir dalam kondisi serba kekurangan, tumbuh menjadi seorang ulama besar dunia. Hal ini membuktikan bahwa bukan harta, bukan jabatan, bukan kedudukan yang menentukan kemuliaan seseorang. Yang menentukan adalah kesungguhan, ketakwaan, dan ketulusan hati. Salah satu karya paling monumental Imam Syafi'i adalah Kitab Ar-Risalah. Kitab ini dianggap sebagai peletak dasar ilmu ushul fiqh atau metodologi hukum Islam. Dalam kitab ini, Imam Syafi'i menjelaskan dengan sistematis bagaimana sebuah hukum Islam ditetapkan, apa sumbernya, dan bagaimana cara memahaminya. Ar-Risalah menegaskan bahwa sumber hukum Islam adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, kesepakatan ulama, dan qiyas, analogi hukum. Kerangka berpikir ini begitu kokoh, sehingga hingga kini masih dipelajari di pesantren, universitas Islam, bahkan di lembaga hukum syariah di berbagai negara. Selain Ar-Risalah, Imam Syafi'i juga menulis kitab besar berjudul Am. Kitab ini adalah ensiklopedia hukum Islam yang berisi fatwa, pandangan, dan analisis beliau terhadap berbagai persoalan umat. Al-Am bukan hanya berisi hukum, tetapi juga menjelaskan alasan di balik hukum tersebut, sehingga pembaca diajak memahami esensi ajaran Islam, bukan sekadar menghafal hukum. Kedua karya ini menjadi pilar utama mazhab Syafi'i, yang kemudian menyebar ke berbagai belahan dunia. Dari Mesir, Irak, Yaman, hingga akhirnya sampai ke Asia Tenggara. Penyebaran mazhab Syafi'i ke Nusantara adalah kisah tersendiri yang menarik. Sejak abad ke-13, para ulama dari Yaman dan Gujarat membawa ajaran mazhab Syafi'i ke tanah Melayu dan kepulauan Indonesia. Ulama-ulama besar seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Arsyad Al-Banjari, hingga Wali Songo ikut berperan dalam memperkuat mazhab Syafi'i sebagai pedoman utama umat Islam di Nusantara. Tidak hanya dalam bidang fikih, mazhab Syafi'i juga memengaruhi tradisi, budaya, bahkan hukum adat di Nusantara. Misalnya, dalam tata cara pernikahan, pembagian warisan, hingga cara beribadah sehari-hari.
Semua itu dipengaruhi oleh mazhab Syafi'i yang sejak dulu mengakar kuat di bumi Nusantara. Yang menarik, meskipun mazhab Syafi'i sangat dominan, para ulama di Nusantara tetap menekankan toleransi dan keterbukaan. Hal ini sejalan dengan pesan Imam Syafi'i sendiri yang menekankan adab dalam perbedaan. Beliau pernah berkata, "Pendapatku benar, tetapi bisa saja salah. Pendapat orang lain salah, tetapi bisa saja benar." Sikap rendah hati ini membuat umat Islam bisa hidup berdampingan meski berbeda pandangan. Imam Syafi'i bukan hanya seorang ahli hukum, tetapi juga seorang sastrawan. Beliau menulis syair-syair penuh hikmah yang hingga kini masih sering dikutip. Salah satu syair terkenalnya berbunyi, "Barang siapa menginginkan kejayaan tanpa ilmu, maka ia hanyalah menginginkan mustahil." Syair ini seolah menjadi pesan abadi bagi umat Islam bahwa ilmu adalah kunci utama kejayaan dan kemuliaan. Dalam syair lain, beliau menasihati, "Bersabarlah atas pahitnya ucapan orang, karena diam itu lebih baik daripada menjawabnya. Jika setiap anjing menggonggong kamu lempari dengan batu, niscaya tak ada batu yang tersisa." Pesan ini begitu dalam, mengajarkan kita tentang kesabaran, kebijaksanaan, dan cara menghadapi fitnah serta cercaan. Karya-karya Imam Syafi'i bukan sekadar buku, tetapi juga cahaya yang membimbing umat Islam dari masa ke masa. Dan penyebaran ajarannya di Nusantara menjadi bukti betapa kuat pengaruh beliau, hingga membentuk wajah Islam di Indonesia yang ramah, penuh adab, dan menjunjung tinggi ilmu. Imam Syafi'i dikenal bukan hanya karena karya dan keilmuannya, tetapi juga karena beliau melahirkan murid-murid besar yang kemudian menjadi ulama terkemuka. Murid-murid inilah yang menjadi jembatan penyebaran ajaran beliau ke berbagai wilayah Islam. Salah satu murid yang paling terkenal adalah Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hanbali. Meski akhirnya memiliki mazhab sendiri, Imam Ahmad bin Hanbal sangat menghormati Imam Syafi'i. Bahkan, beliau pernah berkata, "Tidak ada seorang pun yang aku doakan dalam syalatku selain guruku, Imam Syafi'i." Ini menunjukkan betapa besar pengaruh Imam Syafi'i terhadap perkembangan ilmu fikih dan ajaran Islam, bahkan bagi ulama sekaliber Ahmad bin Hanbal. Murid lainnya adalah Al-Muzani, yang nama lengkapnya adalah Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani. Ia dianggap sebagai penerus utama mazhab Syafi'i. Al-Muzani menulis ringkasan dari kitab Al-M berjudul Mukhtasar Al-Muzani. Kitab ini menjadi pegangan penting bagi ulama-ulama Syafi'iyah setelah wafatnya Imam Syafi'i. Bahkan, Mukhtasar Al-Muzani dianggap sebagai pintu masuk bagi siapa saja yang ingin memahami fikih Syafi'i. Selain itu, ada pula Al-Buaiti, seorang murid yang begitu setia kepada Imam Syafi'i. Sayangnya, Al-Buaiti mengalami ujian berat ketika pada masa pemerintahan terjadi perdebatan mengenai apakah Al-Quran adalah makhluk atau bukan. Karena keteguhannya mempertahankan keyakinan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, ia dipenjara hingga wafat. Sikap teguh Al-Buaiti ini menunjukkan betapa ajaran Imam Syafi'i menanamkan keberanian untuk mempertahankan kebenaran meski nyawa menjadi taruhannya. Dari Mesir, murid-murid Imam Syafi'i menyebarkan ajarannya ke Afrika Utara. Dari Irak, ajarannya sampai ke Persia. Dan melalui para pedagang Muslim serta ulama, ajaran mazhab Syafi'i menyebar hingga ke India, Yaman, dan akhirnya ke Nusantara. Yang menarik, penyebaran mazhab Syafi'i tidak hanya dilakukan oleh murid-murid langsung beliau, tetapi juga oleh generasi setelahnya yang mengabdikan hidupnya untuk mengajarkan karya. Imam Syafi'i. Ulama-ulama seperti Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, yang hidup beberapa abad setelah Imam Syafi'i, juga berperan besar memperkuat fondasi mazhab Syafi'i. Kitab Al-Majmu, karya Imam Nawawi dan Al-Aziz karya Imam Rafi'i menjadi rujukan utama di pesantren-pesantren hingga sekarang. Di Nusantara sendiri, ulama-ulama besar yang memperdalam ajaran Syafi'i kemudian mengembangkannya sesuai dengan kultur masyarakat setempat. Syekh Nawawi Al-Bantani misalnya, menulis banyak kitab fikih dalam kerangka mazhab Syafi'i yang hingga kini masih diajarkan di pesantren. Dengan cara ini, mazhab Syafi'i tidak hanya hidup di Timur Tengah,
tetapi juga berakar kuat di Asia Tenggara. Perjalanan ajaran Imam Syafi'i melalui murid-muridnya adalah bukti bahwa ilmu yang bermanfaat akan terus hidup, meskipun sang pemilik ilmu telah tiada. Ilmu itu berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya, membentuk peradaban, dan menjadi cahaya yang menerangi jalan umat. Imam Syafi'i bukan hanya seorang ulama besar dalam bidang ilmu, tetapi juga sosok yang dikenal karena akhlaknya yang luhur. Meski beliau memiliki kecerdasan yang luar biasa, ketawaduannya membuat banyak orang kagum. Dikisahkan bahwa Imam Syafi'i sangat menghormati para gurunya. Kepada Imam Malik, beliau selalu menunjukkan rasa hormat yang mendalam. Bahkan ketika menyebut nama Imam Malik, Imam Syafi'i sering menundukkan kepalanya, seakan-akan masih berada di hadapan gurunya. Rasa hormat itu tidak hanya ditunjukkan kepada guru, tetapi juga kepada siapa saja, termasuk murid-muridnya. Salah satu ciri khas Imam Syafi'i adalah kerendahan hati dalam menyampaikan ilmu. Beliau tidak pernah merasa pendapatnya selalu benar. Beliau pernah berkata, "Pendapatku benar, tetapi mungkin salah. Pendapat orang lain salah, tetapi mungkin benar." Ungkapan ini menunjukkan bahwa meskipun beliau seorang imam besar, beliau tetap membuka ruang untuk dialog, kritik, dan perbedaan pendapat. Sikap seperti inilah yang membuat ilmu Islam berkembang dengan sehat, tanpa adanya sikap fanatisme buta. Kehidupan Imam Syafi'i juga penuh dengan sikap sabar dan sederhana. Beliau pernah hidup dalam kondisi sulit, bahkan kekurangan. Namun, keadaan itu tidak pernah membuatnya mengeluh. Justru, kesederhanaan hidupnya mengajarkan kepada kita bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada harta, melainkan pada hati yang tenang dan ridha kepada Allah. Dalam interaksi sehari-hari, Imam Syafi'i dikenal lembut dan santun. Dikisahkan, ketika ada orang yang mengkritik beliau dengan kata-kata kasar, beliau menjawab dengan senyuman dan doa. Bagi Imam Syafi'i, perdebatan bukan untuk mencari siapa yang menang, melainkan untuk mencari kebenaran. Beliau juga dikenal memiliki hati yang dermawan. Setiap kali mendapatkan rezeki, beliau senang berbagi dengan orang-orang miskin dan murid-muridnya. Bahkan, tidak jarang beliau memberikan apa yang beliau miliki, tanpa menyisakan untuk dirinya sendiri. Ketika ditanya mengapa ia melakukan itu, Imam Syafi'i menjawab, "Sesungguhnya rezeki itu adalah titipan Allah. Dan tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada bisa berbagi kepada sesama." Ada pula kisah menarik tentang kecintaan Imam Syafi'i terhadap Al-Quran. Sejak kecil, beliau sudah hafal Al-Quran. Bahkan ketika dewasa, beliau dikenal sebagai ahli qiraah yang merdu bacaannya. Beliau sering menangis ketika membaca ayat-ayat yang menyentuh tentang akhirat. Air mata Imam Syafi'i adalah cerminan dari hati yang lembut dan selalu takut kepada Allah. Dalam perjalanan hidupnya, Imam Syafi'i juga diuji dengan berbagai fitnah dan tuduhan. Ada orang-orang yang iri terhadap kepopuleran dan keilmuannya. Namun, Imam Syafi'i menghadapi semua itu dengan kesabaran. Beliau selalu mengingatkan murid-muridnya, "Jika kebenaran telah jelas, jangan takut meski engkau sendirian. Sebab Allah selalu bersama orang-orang yang sabar." Akhlak Imam Syafi'i inilah yang membuatnya bukan hanya dihormati sebagai ulama, tetapi juga dicintai sebagai seorang manusia. Beliau adalah teladan bahwa ilmu tanpa akhlak hanyalah kesombongan, dan akhlak tanpa ilmu bisa tersesat. Keduanya harus berjalan bersama-sama. Menjelang akhir hayatnya, Imam Syafi'i mengalami banyak ujian. Usia beliau tidak terlalu panjang, namun penuh dengan pengabdian dan perjuangan untuk agama. Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 Hijriah, atau sekitar 820 Masehi, di kota Fustat, Mesir, dalam usia 54 tahun. Meski usianya terbilang singkat, warisan ilmu dan akhlak beliau tetap hidup dan terus menerangi umat hingga kini. Di Mesir, Imam Syafi'i banyak mendapat cinta dan penghormatan dari masyarakat. Mereka menganggapnya sebagai ulama besar yang bukan hanya membawa ilmu, tetapi juga membawa cahaya kebaikan. Wafatnya Imam Syafi'i meninggalkan duka yang mendalam. Banyak ulama dan murid-muridnya menangis terseduh-seduh,
merasa kehilangan seorang guru dan panutan yang begitu bijaksana. Sebelum wafat, Imam Syafi'i masih sempat memberikan pesan moral yang sangat menyentuh. Beliau berkata, "Ketika aku berpindah dari dunia menuju akhirat, aku tidak membawa apapun kecuali keyakinanku kepada Allah, kecintaanku kepada Rasulullah, dan harapanku akan rahmat-Nya." Pesan ini mengingatkan kita semua bahwa sehebat apapun manusia, sebesar apapun ilmu dan harta yang kita miliki, pada akhirnya yang akan kita bawa hanyalah iman, amal, dan doa. Makam Imam Syafi'i hingga kini masih terjaga dengan baik di Mesir, dan menjadi tempat ziarah serta doa bagi umat Islam dari seluruh dunia. Setiap tahun, banyak ulama, pelajar, dan pencari ilmu datang berziarah untuk mengenang perjuangan beliau. Warisan Imam Syafi'i tidak hanya berupa kitab-kitab, tetapi juga sebuah metode berpikir dan sikap hidup. Mazhab Syafi'i hingga kini menjadi salah satu mazhab fikih terbesar di dunia Islam. Di Indonesia, Malaysia, Brunei, hingga sebagian besar wilayah Asia Tenggara, mazhab Syafi'i menjadi pegangan utama dalam kehidupan beragama sehari-hari. Namun lebih dari itu, Imam Syafi'i meninggalkan warisan berupa teladan moral. Sikap rendah hati, kesabaran, keteguhan dalam mencari kebenaran, dan kecintaan kepada ilmu menjadi pelajaran penting yang harus diwarisi oleh umat Islam zaman sekarang. Beliau mengajarkan bahwa ilmu tidak boleh digunakan untuk meninggikan diri, melainkan untuk melayani umat dan mendekatkan diri kepada Allah. Pesan moral Imam Syafi'i yang bisa kita ambil adalah, jadilah orang yang selalu haus akan ilmu, karena ilmu adalah cahaya yang menerangi hidup. Jangan sombong dengan ilmu atau harta, karena semua itu hanyalah titipan Allah. Hadapi perbedaan dengan bijak, karena perbedaan adalah rahmat, bukan alasan untuk bermusuhan. Berbuatlah kebaikan meski kecil, karena setiap kebaikan akan kembali kepada kita di akhirat. Kini, lebih dari 1000 tahun setelah wafatnya, nama Imam Syafi'i masih dikenang dan disebut dengan penuh hormat. Warisannya membuktikan bahwa perjuangan seorang ulama sejati tidak pernah mati. Seperti matahari yang terbenam di ufuk barat, sinarnya tetap meninggalkan jejak terang bagi siapa saja yang menapaki jalan setelahnya. Saudara-saudaraku, jika kita menoleh ke belakang, kita melihat bahwa Imam Syafi'i hidup di masa yang penuh dinamika. Perbedaan pendapat antar ulama, perdebatan fikih, hingga gejolak politik bukanlah hal yang asing baginya. Namun apa yang membuat beliau dikenang hingga kini bukan hanya ilmunya, melainkan sikap dan kebijaksanaannya dalam menghadapi perbedaan. Di zaman sekarang, kita menghadapi tantangan yang tidak kalah berat. Dunia modern membawa kemudahan, teknologi, dan kemajuan, tetapi juga menghadirkan ujian baru. Perpecahan umat karena fanatisme buta. Arus informasi yang deras namun sering menyesatkan. Hilangnya adab dalam berdiskusi. Dan yang paling mengkhawatirkan, semakin banyak orang yang jauh dari ilmu agama, namun merasa paling benar. Dalam kondisi seperti inilah, pesan moral Imam Syafi'i menjadi sangat relevan. Beliau pernah berkata, "Pendapatku benar namun bisa salah, pendapat orang lain salah namun bisa benar." Ungkapan sederhana ini seharusnya menjadi pegangan kita hari ini. Bahwa kebenaran bukan milik satu kelompok saja, melainkan harus selalu didekati dengan rendah hati, sambil terus membuka diri terhadap perbedaan. Imam Syafi'i juga mengingatkan kita untuk selalu berpegang pada adab dalam menuntut ilmu. Di era media sosial, sering kita lihat perdebatan yang kasar, penuh caci maki, tanpa rasa hormat. Padahal, Imam Syafi'i menekankan bahwa ilmu tanpa adab bagaikan api tanpa cahaya. Ia bisa membakar, tapi tidak memberi penerangan. Kepada umat Islam zaman sekarang, Imam Syafi'i seolah berpesan, jika engkau mencari ilmu, maka sertailah dengan kerendahan hati. Jika engkau berbeda pendapat, maka sertailah dengan sikap saling menghormati. Jika engkau ingin berjuang di jalan Allah, maka berjuanglah dengan ikhlas, bukan karena ingin dipuji atau ditinggikan. Saudaraku, dunia modern membuat banyak orang berlomba-lomba dalam hal duniawi, jabatan, harta, popularitas.
Namun Imam Syafi'i mengingatkan bahwa sejatinya kebahagiaan ada pada kesederhanaan dan kedekatan kepada Allah. Beliau pernah berkata, "Jika engkau memiliki hati yang bersih, maka engkau tidak akan pernah kenyang dengan Al-Quran." Kalimat ini adalah tamparan bagi kita semua, yang seringkali lebih sibuk dengan gadget dan urusan dunia, namun lalai dari kalam Allah. Di tengah zaman yang serba cepat ini, kita membutuhkan ketenangan. Dan ketenangan itu hanya bisa ditemukan jika kita meneladani sikap para ulama seperti Imam Syafi'i, sabar, tawadhu, penuh cinta kepada Allah, dan penuh hormat kepada sesama. Maka, marilah kita jadikan warisan Imam Syafi'i bukan sekadar sejarah, tetapi cermin kehidupan. Ketika kita marah, ingatlah kesabaran beliau. Ketika kita berdebat, ingatlah kerendahan hati beliau. Ketika kita merasa sombong dengan ilmu atau harta, ingatlah bahwa beliau, seorang ulama besar, tetap rendah hati bahkan di hadapan murid-muridnya. Inilah pesan moral abadi dari Imam Syafi'i, bahwa ilmu tanpa akhlak akan hilang, perbedaan tanpa toleransi akan memecah belah, dan amal tanpa keikhlasan tidak akan diterima oleh Allah. Saudara-saudaraku, setelah panjang kita menelusuri jejak kehidupan Imam Syafi'i, dari lahirnya di Gaza, perjalanan ilmunya hingga ke Makkah, Madinah, Baghdad, dan Mesir, hingga warisan besarnya dalam fikih dan akhlak, maka kini kita bertanya kepada diri sendiri, apa yang sudah kita ambil darinya? Imam Syafi'i tidak meninggalkan istana, tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan bangunan megah yang bisa kita lihat hari ini. Yang beliau tinggalkan hanyalah ilmu, akhlak, dan teladan hidup. Tetapi justru itulah yang membuat namanya abadi lebih dari 1000 tahun lamanya. Hari ini, ketika umat Islam tersebar di seluruh dunia, menghadapi tantangan modernitas, krisis moral, hingga perpecahan internal, pesan Imam Syafi'i terasa bagai cahaya yang menuntun kita untuk tetap berada di jalan yang lurus. Bayangkanlah, seorang anak yatim dari Gaza, yang lahir dalam keterbatasan, mampu tumbuh menjadi ulama besar dunia Islam. Apa rahasianya? Bukan harta, bukan kekuasaan, melainkan ketekunan dalam ilmu, kerendahan hati, dan keikhlasan beramal. Maka, jika kita ingin menjadi orang yang mulia di hadapan Allah, jangan kita kejar kemewahan dunia semata. Kejarlah ilmu, perbanyaklah amal syalih, dan jagalah akhlak. Itulah warisan sejati. Saudara-saudaraku, dunia mungkin melupakan kita, sejarah mungkin tidak akan mencatat nama kita, tetapi Allah tidak akan pernah lupa pada amal sekecil apapun yang kita lakukan. Imam Syafi'i telah menunjukkan jalan itu. Kini, tinggal kita yang memilih, apakah kita hanya menjadikan kisah beliau sebagai cerita masa lalu, ataukah kita menjadikannya sebagai pedoman untuk melangkah hari ini. Mari kita tutup renungan ini dengan doa yang sederhana namun dalam. Ya Allah, jadikanlah kami hamba MU yang meneladani akhlak para ulama. Berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, hati yang tunduk kepada MU, dan kehidupan yang Engkau ridho. Satukanlah kami dalam kebaikan, jauhkanlah kami dari perpecahan, dan wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Saudaraku, inilah sekelumit perjalanan dan pesan abadi dari Imam Syafi'i yang bisa kita renungkan bersama. Semoga kisah ini menambah kecintaan kita pada ilmu, meningkatkan semangat kita dalam beribadah, dan memperkuat akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like, bagikan kepada sahabat dan keluarga Anda, agar semakin banyak yang bisa mengambil pelajaran dari kisah para ulama besar. Dan tentu saja, tekan tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya di channel ini. Karena setiap klik Anda, setiap share, dan setiap komentar positif Anda, bukan hanya menguatkan channel ini, tetapi juga menjadi bagian dari dakwah kecil kita untuk menyebarkan kebaikan. Ingatlah, kebaikan yang kita sebarkan akan kembali kepada diri kita sendiri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga Allah memberkahi langkah kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.